Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Malam itu, langit di pinggiran Desa Tabur, Kalimantan Timur, pekat banget. Awan nutupin cahaya bulan, dan jangkrik di sawah pun suaranya kayak pelan-pelan hilang. Desa Tabur emang desa kecil, sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Nggak banyak rumah di sana. Cuma ada beberapa aja yang masih berdiri di antara semak dan kebun pisang. Jam 9 malam aja, semua rumah udah gelap. Sepi kayak nggak ada kehidupan. Tapi ada satu rumah yang belum tidur. Rumah kayu kecil yang jadi tempat tinggal pasangan muda, Adit dan Rika. Adit dan Rika baru pindah ke desa ini 3 bulan lalu. Adit, guru honorer dari Samarinda, dapat penempatan di SD desa, dan Rika, istrinya, ngikut aja karena kebetulan lagi hamil tua. Mereka pikir hidup di desa bakal tenang, udara sejuk, jauh dari polusi, dan yang paling penting, biaya hidup murah. Tapi ternyata 3 hari setelah Rika melahirkan, malam-malam mereka berubah jadi mencekam. Bayi mereka, perempuan mungil yang baru, lahir 3 hari lalu, nggak bisa tidur nyenyak. Setiap tengah malam, tangisannya nyaring banget. Bahkan bikin tetangga sebelah yang rumahnya berjarak puluhan meter bisa kebangun juga. Suaranya bukan cuma karena lapar atau popok basah, tapi kayak tangisan takut. Kayak bayi mau itu ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang dewasa. Adit, yang waktu itu lagi rebahan, buru-buru bangun dan angkat bayinya. Dia gendong, ayun-ayun pelan, sambil sesekali nyanyi kecil. Tapi bayinya malah makin keras nangisnya. Rika yang duduk di kasur sambil ngusap perut bekas lahiran pun mulai gelisah. Mata Rika berkaca-kaca, bukan karena ngantuk, tapi karena dia juga ngerasa ada yang aneh sejak 2 malam lalu. "Mas, aku ngerasa ada yang liatin kita tiap malam," bisik Rika pelan, suara gemetaran. Adit cuman diam sebentar, lalu jalan ke arah jendela kamar buat buka sedikit, cari angin, karena hawa kamar sumpek. Tapi pas dia buka jendela, dia lihat sesuatu, bayangan hitam, terbang cepat banget di atas pohon kelapa. Cuma beberapa detik, tapi cukup bikin Adit langsung tutup jendela dengan panik. Tubuhnya kaku, jantungnya berdetak kenceng. Rika langsung bangun dari kasur dan teriak, "Tutup jendelanya, tutup, Dit. Jangan dibuka kalau tengah malam." Adit bingung, emang kenapa? Rika menarik nafas, lalu cerita. Waktu dia hamil tua dan tinggal beberapa hari di rumah bidan desa sebelum lahiran, bidan sempat cerita tentang sesuatu yang selama ini cuma dianggap dongeng oleh orang kota. "Mas, di desa ini ada kuyang," kata Rika sambil gemetar. Adit melotot, "Kuyang yang kepala terbang itu?" Rika mengangguk pelan. "Iya," katanya, "dia perempuan. Dulu manusia biasa, tapi karena pengen cantik terus, awet muda, dia belajar ilmu hitam. Malam-malam, dia berubah jadi kepala doang, isi perutnya ke bawah, dan dia terbang cari darah bayi atau perempuan yang baru melahirkan." Adit diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Cerita itu dulu cuma dia dengar dari internet atau film horor. Tapi malam ini, dia sendiri ngelihat sesuatu yang dia nggak bisa jelaskan. Dan suara-suara aneh di luar rumah pun mulai kedengeran. Awalnya kayak suara lebah, tapi lebih berat. Kayak dengungan sayap besar, pelan, tapi bikin merinding. Mereka duduk berdua di pojok kamar. Rika peluk bayi erat-erat. Adit duduk di samping sambil bawa pisau dapur. Nggak ada suara lagi, kecuali tangisan bayi yang makin lama makin pelan. Dan di luar, terdengar suara langkah pelan-pelan, kayak ada yang jalan muter rumah. Setelah sekitar 1 jam, suara itu hilang. Mereka pun tertidur, meski nggak nyenyak sama sekali. Besok paginya,
Adit langsung pergi ke rumah tetangga sebelah Pak Dayat, lelaki tua yang tinggal sendirian. Badannya masih tegap, matanya tajam, dan kulitnya penuh keriput, tapi bersih. Pak Dayat dari dulu dikenal sebagai orang yang ngerti soal hal-hal gaib di desa. Waktu Adit cerita soal kejadian semalam, wajah Pak Dayat langsung serius. "Kamu lihat bayangan hitam di atas pohon kelapa?" tanya Pak Dayat. "Ya Pak, cepat banget, tapi jelas kepala orang, rambut panjang." Pak Dayat berdiri pelan masuk ke dalam rumahnya, lalu balik bawa botol kecil berisi minyak kekuningan. Ini minyak serai campur daun sirih dan beberapa bunga dari makam tua. Oleskan di jendela, pintu, dan bawah ranjang istrimu. Ku yang takut sama bau ini." Adit terima minyak itu, masih belum sepenuhnya percaya, tapi dia tahu apa yang dia lihat semalam bukan mimpi. Pak Dayat juga kasih 2 buah gunting kecil, taruh di bawah bantal istrimu, dan satu lagi di tempat kamu simpan bayi. Ku yang takut sama benda tajam. Malamnya, mereka ngelakuin semua saran Pak Dayat. Semua sudut rumah diolesin minyak, gunting ditaruh di bawah bantal. Tapi malam itu, bayi mereka nangis lagi, bahkan lebih kenceng. Adit langsung peluk bayinya, sementara Rika udah nangis. Tapi kali ini, suara di luar lebih jelas, kayak napas berat, panjang, dan dalam. Mereka nggak berani buka jendela, tapi tiba-tiba sesuatu terdengar menempel di dinding kayu rumah. Suaranya seperti cakar, kayu berderit, lalu suara langkah perlahan terdengar di atap. Seperti sesuatu yang berat, berjalan pelan-pelan. Adit nyalain senter, tapi cahaya senter cuma mantul ke dinding, gagal menjangkau luar. Tangisan bayi makin keras. Rika peluk anaknya erat-erat sambil komat kamit baca doa. Tapi yang bikin mereka makin ngeri, tiba-tiba lampu kamar mati sendiri, gelap. Di kegelapan itu mereka cuma bisa dengar suara napas berat, kayak dari balik pintu. Lalu suara terkekeh, cekikikan perempuan, pelan, tapi jelas. Adit berdiri, bawa pisau, badannya gemetar. Tapi begitu dia buka pintu kamar pelan-pelan buat ke ruang tengah, dia lihat ada bayangan melayang di dekat langit-langit. Ruang tamu. Bayangan itu cuma kepala, matanya merah, mulutnya penuh darah, dan usus tergantung dari lehernya. Kepala itu muter pelan di udara, lalu langsung melesat keluar lewat ventilasi. Adit nutup pintu secepatnya dan lari balik ke kamar. Rika udah pingsan sambil gendong bayinya. Adit panik. Dia nyalain lilin, oleskan minyak di kening Rika, lalu peluk istrinya sambil terus baca doa. Bayinya pun mulai tenang, dan malam itu mereka bertahan sampai pagi. Besok paginya Rika sadar, tapi tubuhnya lemas banget. Di lehernya ada bekas merah panjang kayak dicakar. Adit langsung kembali ke rumah Pak Dayat dan bilang semua yang terjadi. Pak Dayat manggil seseorang, seorang perempuan tua dengan rambut putih yang dikenal sebagai Mak Gimbal, orang tua yang dulu pernah ngusir Kuyang dari desa sebelah. Waktu Mak Gimbal datang dan periksa rumah Adit, dia cuma bilang satu hal, Kuyang itu udah masuk rumah kalian. Tapi belum puas, dia bakal balik lagi. Dan sejak hari itu, Adit sadar, horor ini baru aja dimulai. Malam berikutnya mereka udah siap. Semua jendela dikunci rapat. Pintu udah diganjel dari dalam pakai kayu tebal. Minyak aneh dari Pak Dayat diolesin ke kusen pintu, ventilasi, pojok-pojok kamar, dan celah-celah dinding rumah yang masih pakai papan kayu tua. Gunting ditaruh di bawah bantal, dan pisau dapur diletakkan di dekat tempat tidur. Adit bahkan tidur sambil peluk pisau itu, sementara Rika terus dekap bayinya yang sudah mulai demam dari sore tadi. Meskipun tubuh Rika masih lemah habis melahirkan, tapi dia maksa buat jaga juga. Matanya terus ngelirik ke pintu dan jendela.
Dia tahu malam ini nggak bakal mudah. Dan betul aja, sekitar jam 2 dini hari, suara tangisan bayi menggema lagi. Lebih keras dari biasanya. Adit langsung bangun kaget dan panik. Bayi mereka menangis sambil tubuhnya menggeliat-geliat kayak kesakitan. Adit peluk bayinya dan tangisannya malah makin menjadi-jadi. Udara kamar tiba-tiba dingin banget, kayak ada AC bocor di setiap sudut. Tapi rumah mereka mana ada AC, bahkan kipas angin aja nggak punya. Rika menggigil padahal dia masih pakai selimut tebal. Napasnya pendek-pendek, matanya mulai berkaca-kaca. Dia tahu sesuatu sedang mendekat. Dan benar aja, beberapa detik kemudian dari luar jendela terdengar suara pelan yang bikin seluruh bulu kuduk Adit berdiri. Suara pelan, panjang, kayak napas seseorang yang berdiri dekat banget sama kaca jendela. Suaranya berat dan dalam, seolah makhluk itu berdiri hanya sejengkal dari mereka. Adit merangkak pelan ke arah jendela sambil bawa pisau. Tangannya gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dia buka sedikit kain penutup jendela, nyari celah kecil buat ngintip keluar. Saat matanya menembus kegelapan, jantungnya langsung hampir copot. Di atas atap rumah tetangga, tepat di pojokan genteng yang remuk, ada sesuatu. Benda hitam melayang pelan. Adit menyipitkan mata dan baru sadar. Itu bukan benda, itu kepala manusia. Tapi anehnya, cuma kepala, tanpa badan. Rambutnya panjang, lebat, acak-acakan. Mukanya pucat kayak mayat, matanya melotot besar. Dan dari lehernya, isi perut menggantung keluar. Usus, hati, dan cairan merah yang menetes pelan. Kuyang. Kepala itu melayang-layang pelan di udara. Muter-muter pelan, seolah sedang mencium aroma. Kadang melayang ke kiri, kadang turun dikit, lalu naik lagi. Hingga akhirnya, kepala itu mendekat ke arah rumah Adit. Perlahan dia melayang turun, semakin dekat ke arah jendela kamar. Jaraknya cuma tinggal beberapa meter. Adit hampir nggak bisa napas, tangannya kaku. Tapi tepat saat kepala itu meluncur lurus ke jendela, tiba-tiba dia berhenti, seolah nabrak sesuatu yang nggak kelihatan. Kuyang itu mundur pelan, lalu melayang menjauh dengan cepat, kayak diusir. Adit langsung nutup jendela dan mundur ke belakang. Dia baru ingat, tadi siang dia sempat nurut saran Pak Dayat buat ngelukis raja. Kecil di kaca jendela pakai campuran minyak dan kapur sirih. Raja itu kecil, kayak garis silang berulang-ulang. Katanya, itu buat bikin penghalang tak kasat mata. Dan ternyata berhasil. Mereka bertahan sampai subuh dengan rasa takut yang gak karuan. Tangisan bayi baru mereda setelah suara dari luar benar-benar hilang. Tapi ketika matahari mulai naik, Adit dan Rika keluar rumah dengan lemas. Badan Rika dingin dan mata Adit merah karena begadang. Begitu mereka buka pintu belakang rumah, mereka langsung berhenti. Di lantai teras ada bercak darah, kecil-kecil, kayak tetesan. Tapi anehnya, posisi bercaknya nggak dari arah pintu, melainkan dari atas. Adit mendongak pelan. Genteng rumah mereka basah oleh embun. Tapi ada jejak darah kecil di salah satu ujung kayu atap. Mereka nggak ngomong apa-apa, cuma saling tatap. Dan hal yang paling bikin Adit merinding adalah waktu dia balik ke dalam kamar dan ngaca. Di lehernya ada bekas luka merah, panjang, kayak dicakar. Tapi dia nggak ngerasa apapun semalam. Dia tidur semalaman di samping Rika, nggak terasa perih, tapi bekasnya jelas. Rika yang lihat itu cuma bisa bilang, "Kamu mimpi buruk kali." Tapi Adit nggeleng. "Enggak, aku rasa dia udah masuk kamar. Tapi nggak bisa nyentuh kamu dan bayi." Hari itu, Adit makin penasaran. Dia merasa nggak cukup cuma pakai minyak dan gunting.
Dia butuh tahu lebih jauh soal makhluk ini. Dia pengen tahu siapa dia sebenarnya dan kenapa dia nargetin keluarganya. Setelah minta izin sama Rika, Adit pergi ke pinggiran desa nyari rumah seorang dukun tua yang katanya dulunya pernah ngusir kuyang dari desa lain. Orang-orang nyebut dia Mak Gimbal, seorang nenek tua, rambutnya putih semua, panjang dan gimbal, kulit keriput, matanya tajam kayak elang. Rumahnya penuh dengan tanaman aneh dan bau dupa yang menyengat. Waktu Adit datang dan cerita semuanya, Mak Gimbal cuma ketawa kecil. Akhirnya dia muncul lagi setelah bertahun-tahun. Katanya pelan. Adit bingung. Maksudnya siapa, Mak? Kuyang. Dia bukan cuma hantu. Dia manusia. Dia hidup siang hari kayak orang biasa. Tapi malam dia keluarin kepala dan isi perutnya buat terbang. Dia butuh darah bayi buat bertahan. Biasanya dia perempuan yang lama nggak punya anak. Atau perempuan yang pernah belajar ilmu pengasihan tapi gagal. Adit gemetar. Berarti dia bisa aja tetangga saya sendiri. Mak Gimbal mengangguk pelan. Bisa. Bahkan bisa jadi dia pernah ngobrol sama kamu. Bisa jadi dia suka nanya kabar istrimu. Bisa jadi dia udah tandain rumahmu jauh sebelum anakmu lahir. Adit pulang dengan perasaan campur aduk. Sekarang pikirannya dipenuhi kecurigaan. Siapa dari warga desa ini yang mungkin kuyang? Dia mulai ingat satu persatu. Ibu warung yang selalu kasih senyum lebar tiap lewat. Perempuan tua di rumah seberang yang suka menyapu malam-malam. Atau Bu Lastri, istri ketua RT yang jarang keluar rumah dan selalu pakai baju lengan panjang. Meskipun cuaca panas. Malam itu Adit nggak bisa tidur. Setiap kali dengar suara pelan dari luar, dia langsung melek. Dan sejak saat itu, setiap perempuan di desa terlihat seperti tersangka. Tapi yang bikin semuanya makin parah adalah mulai malam berikutnya, suara tangisan bayi nggak cuma terdengar dari rumah Adit, tapi juga dari rumah tetangga lain. Dan ada satu kabar mengerikan yang menyebar cepat ke seluruh desa. Seorang ibu muda bernama Sri yang tinggal di kampung sebelah ditemukan pingsan di dapur dengan darah mengalir dari telinganya. Bayinya meninggal, dan satu-satunya jejak yang ditemukan di rumahnya cuma setitik darah di kusen pintu dan bekas lendir merah di atas genteng rumah. Adit tahu mereka bukan satu-satunya sasaran. Kuyang itu masih lapar. Beberapa malam setelah kejadian terakhir, Adit mulai lebih waspada. Setiap sore menjelang maghrib, dia keliling desa sambil pura-pura belanja ke warung, mampir ke masjid, atau sekadar menyapa warga. Tapi di balik semua itu, dia sebenarnya sedang memperhatikan satu persatu perempuan di desa. Tatapannya penuh curiga. Setiap detail dia perhatikan. Gerak tubuh mereka, cara mereka bicara, ekspresi wajah mereka, bahkan aroma tubuh saat lewat di depan. Dari sekian banyak yang dia amati, ada satu sosok yang selalu menarik perhatiannya. Bu Lastri, istri dari Pak RT. Orangnya pendiam, bahkan bisa dibilang terlalu tertutup. Rumahnya paling besar di antara warga lain. Tapi anehnya, dia nggak pernah kelihatan pagi-pagi. Waktu ada kerja bakti atau pengajian subuh, dia selalu absen. Alasannya macam-macam, mulai dari sakit kepala, kecapekan, atau lagi ada urusan keluarga. Tapi nggak ada yang pernah benar-benar tahu seperti apa keseharian Bu Lastri. Bahkan beberapa ibu-ibu desa bilang mereka belum pernah masuk ke dalam rumahnya sama sekali. Padahal udah puluhan tahun jadi tetangga. Yang makin bikin Adit curiga, setiap malam suara tangisan bayinya makin keras. Dan itu bukan cuma tangisan biasa. Ada nada ketakutan dalam isakannya, seperti sedang melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Rika pun mulai sering demam tanpa sebab. Kadang suhu tubuhnya naik, kadang kembung, kepala sering pusing. Dan yang paling aneh,
dia jadi sering mimpi buruk. Setiap kali Adit tanya mimpi apa, Rika cuma jawab lirih sambil melirik ke arah bayinya. Ada perempuan, Mas, pakai baju merah, berdiri di samping ranjang. Rambutnya panjang banget. Dia ngeliatin bayi kita, mukanya hancur. Adit mulai merasa makin gak tenang. Gunting dan pisau tetap dia simpan di dekat kasur. Tapi dia tahu itu belum cukup. Suatu malam dia memutuskan untuk jagain bayi sendirian sambil sembunyi di dapur. Rika dia suruh tidur lebih awal. Bayinya ditaruh di dalam boks kecil yang diposisikan menghadap pintu kamar. Lampu sengaja dimatikan. Hanya lilin kecil yang menerangi sudut-sudut rumah. Adit duduk di lantai dapur, gunting di tangan kanan, pisau dapur di tangan kiri. Jantungnya berdebar kencang, matanya awas menatap arah kamar. Jam dinding menunjukkan pukul 11:11. 2 menit lagi ke jam 2 dini hari, waktu yang sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Lalu terdengar suara, tapi kali ini bukan dari luar. Bukan suara napas di jendela, bukan suara sayap atau desiran angin, tapi suara langkah di dalam rumah. Adit menahan napas. Perlahan dia merayap mendekati ambang pintu dapur. Dia mengintip ke arah kamar, dan di sana jantungnya hampir berhenti berdetak. Di pojokan langit-langit kamar melayang kepala manusia. Rambutnya panjang acak-acakan, matanya melotot besar, kulit wajah pucat kehijauan, dan dari lehernya menggantung isi perut yang merah berkilat, usus, paru-paru, dan semacam kantong darah yang masih menetes. Kepala itu muter pelan di udara, seolah sedang mencium aroma, lalu mendekat ke arah bayi. Adit ingin teriak, tapi mulutnya terkunci, tangannya gemetar. Dia mencoba melangkah pelan sambil nyalain senter kecil dari ponsel. Tapi begitu cahaya senter menyentuh dinding kamar, kepala itu langsung mendongak tajam, menatap lurus ke arah Adit. Mata mereka saling bertemu. Dalam sepersekian detik, kepala itu melesat cepat ke arah jendela dan menghilang dalam sekejap. Tapi Adit sempat melihat sesuatu yang bikin tubuhnya langsung lemas. Di balik kepala itu, tubuh Rika masih tidur pulas di atas kasur. Tapi wajahnya pucat, dan di bagian lehernya ada bekas merah melingkar. Keesokan paginya, Adit panik. Dia langsung pergi ke rumah Pak Dayat dan minta ditemani ke rumah Mak Gimbal. Mereka berdua datang ke rumah, langsung periksa keadaan Rika. Mak Gimbal memegang pergelangan tangan Rika, menempelkan daun sirih ke dahinya, lalu membacakan mantra pelan. Setelah beberapa menit, dia mengangguk pelan. "Dia bukan kuyang," kata Mak Gimbal, "tapi dia sudah ditandai jadi tumbal." Kuyang menaruh penanda gaib di tubuh perempuan yang baru melahirkan, biasanya dengan mimpi buruk atau luka samar di leher. Jika tidak segera dibersihkan, tubuhnya akan lemah dan bayinya jadi lebih rentan. Adit merasa darahnya naik ke kepala. Jadi dia bisa mati? Rika bisa mati? Mak Gimbal mengangguk lagi. "Iya, kalau kamu nggak cepat bertindak." Adit langsung duduk lemas. Tapi di tengah semua rasa takut itu, dia masih punya satu pertanyaan besar. Siapa kuyang itu sebenarnya? Malam itu Adit nekat. Setelah Rika dan bayinya tidur, dia keluar rumah pelan-pelan, membawa senter kecil, pisau, dan sebotol minyak dari Mak Gimbal. Dia berjalan ke arah rumah Bu Lastri. Rumah itu gelap, tapi dari sela-sela jendelanya terlihat cahaya merah remang, seperti dari lilin atau dupa. Adit mengendap-endap lewat samping rumah, lalu mengintip lewat celah ventilasi, dan yang dia lihat membuat tubuhnya gemetar. Di tengah ruangan, Bu Lastri duduk bersila menghadap sesajen di lantai. Di depannya ada kepala ayam, bunga 7 rupa, dan botol kecil berisi cairan merah. Di belakangnya berdiri patung kecil wanita tanpa kepala.
Adit buru-buru mundur sebelum ketahuan. Tapi sialnya, dia menginjak ranting kering. Suaranya cukup keras. Dari dalam rumah terdengar suara berbisik. Lalu lampu mati dan pintu depan terbuka sedikit. Pelan. Seolah ada yang tahu kalau dia sedang mengintip. Adit langsung lari. Nggak berani nengok ke belakang. Napasnya ngos-ngosan sampai di rumah. Tapi dia yakin satu hal, Bu Lastri bukan perempuan biasa. Dia bukan cuma istri ketua RT yang pendiam. Dia kuyang. Besok paginya, Adit terbangun lebih siang dari biasanya. Dia nggak nemu Rika di tempat tidur. Jantungnya langsung deg-degan. Dia cari ke kamar mandi, ke ruang tamu, tapi kosong. Lalu dia nemu Rika tergeletak di dapur, pingsan, wajahnya pucat. Dan di lehernya ada bekas biru seperti dicekik. Adit angkat tubuh istrinya dan peluk erat-erat. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Saat itu juga dia sadar, Kuyang gak cuma ingin bayi mereka, tapi juga ingin nyawa Rika. Dia tahu dia gak bisa nunggu lebih lama. Karena malam berikutnya, mungkin udah gak ada kesempatan kedua. Malam itu desa seperti kehilangan kendali. Bukan cuma 1-2 warga yang mulai panik, tapi hampir seluruh pelosok desa terdengar suara gaduh. Teriakan ibu-ibu, suara orang ngaji dikeraskan dari toa masjid, bahkan beberapa warga mulai berkeliling rumah sambil bawa obor dan bambu runcing. Adit keluar rumah, berdiri di depan pagar, dan melihat sekeliling. Hujan rintik-rintik turun pelan, tapi hawa malam itu bikin dada sesak. Kayak ada yang mau datang. Salah satu tetangganya, Pak Ranto, mendekat sambil ngos-ngosan. "Dad, kamu dengar kabar? Bayi di dusun Karangwungu meninggal mendadak. Ibunya katanya semalam lihat cahaya merah dari ventilasi." Adit langsung pucat. Itu kejadian yang sama persis kayak yang dialami istrinya beberapa malam sebelumnya. Cahaya merah dan suara perempuan ketawa. Kali ini bukan cuma desanya aja yang kena. Desa lain juga mulai terdampak. Dan entah kenapa, semuanya bersamaan. Seolah Kuyang itu udah mulai kelaparan besar. Di tengah kepanikan itu, Mak Gimbal, dukun tua yang selama ini dicap nyentrik, tiba-tiba datang ke balai desa dengan membawa sebuah kendi tanah, liat, dan kantong anyaman dari daun pisang yang digantungkan di lehernya. Dia nggak ngomong banyak, cuman ngeluarin napas pelan, lalu bilang ke kepala desa, waktunya udah deket. Kalau nggak segera dikurung, bakal makin banyak yang mati. Kepala desa sempat ragu, tapi karena makin banyak warga yang resah, akhirnya diputuskan buat ngadain ritual pengusiran besar-besaran. Bukan cuma pengajian, tapi ini lebih ke gabungan antara doa-doa dan ritual tradisi kuno yang udah hampir dilupakan. Rumah Adit dijadiin pusat ritual, karena dari semua rumah, cuma rumah Adit yang pernah jadi tempat si Kuyang itu muncul 2 kali. Istrinya juga nyaris kehilangan nyawa. Malam itu halaman rumah Adit dipenuhi warga. Ada yang bawa sesajen, ada yang bawain dupa. Bahkan beberapa orang tua di desa nyumbang kain mori dan keris tua. Mereka bilang ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat pertahanan energi spiritual. Mak Gimbal berdiri di tengah rumah Adit, tepat di depan kamar bayi. Di sekeliling ranjang anak Adit, dia bikin lingkaran kecil dari ramuan yang katanya dari campuran minyak tanah, daun bungkang, belerang, dan air cucian keris. Adit nggak ngerti itu apaan, tapi baunya nyegerak banget, bahkan bikin mata perih. Menjelang tengah malam, langit mendadak gelap, angin mulai kencang, petir menyambar-nyambar kayak nggak sabaran. Dupa mulai padam satu persatu, dan tiba-tiba suara tangisan bayi terdengar dari ventilasi kamar. Adit merinding karena bayi mereka udah diam sejak tadi dan ada di gendongan istrinya. Tangisan itu bukan dari bayi mereka. Tangisannya datang dari luar. Tangis yang kecil, lirih, tapi pelan-pelan berubah jadi teriakan panjang, disusul suara tawa.
Tawa perempuan, panjang, keras, dan nyaring banget. Suara yang pernah Adit dengar beberapa minggu lalu, waktu dia lihat makhluk itu melayang-layang dengan isi perut menjuntai. Petir nyambar tepat di pohon depan rumah. Genteng rumah Adit goyang hebat. Bahkan salah satu kacanya pecah. Istrinya meluk anak mereka erat-erat, gemeteran sambil baca doa. Mak Gimbal berdiri di depan jendela, wajahnya dingin. Bibirnya komat-kamit bacain mantra, sambil sesekali menyiramkan cairan dari kendi tanah liat itu ke 4 sudut ruangan. Tiba-tiba, buk, sesuatu menghantam ventilasi kamar. Suara kayak daging mentah dilempar keras ke dinding. Dan dalam sekejap, muncul kepala perempuan melayang dari ventilasi atas. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, matanya merah, isi perutnya menggantung, lidahnya menjulur. Dan yang paling bikin ngeri, senyumnya lebar banget. Dia kuyang, dan dia datang buat makan. Mak Gimbal nyembur sesuatu dari mulutnya ke arah kepala itu. Tapi kuyang itu tetap masuk. Dia menerobos dengan paksa, melayang rendah, mendekati ranjang bayi. Tapi pas dia mau nyentuh si kecil, tiba-tiba tubuhnya berhenti, menggeliat. Lalu, tiasesi, asap mengepul dari seluruh bagian kulit kepalanya. Suara mendesis, seperti daging disiram air panas. Kuyang itu menjerit keras, tubuhnya kejang. Beberapa bagian tubuhnya meleleh. Dia langsung mundur cepat, nabrak dinding, dan melayang lagi ke arah ventilasi sambil terus mengerang kesakitan. Semua orang di rumah itu terpaku. Kuyang itu nggak nyerang lagi. Dia lari, atau tepatnya melarikan diri sambil kebakar. Mak Gimbal tersenyum tipis, tapi Adit belum lega karena tubuh kuyang itu belum ketemu. Kita harus cari badannya sekarang juga, kata Mak Gimbal tegas. Kalau kepalanya terbakar di udara tapi badannya masih hidup, dia bisa sembuh. Malam itu juga warga desa nyebar. Mereka bawa obor, senter, bahkan beberapa bawa air panas dan garam kasar. Target mereka cuma satu, cari tubuh asli dari kuyang itu. Dan berdasarkan kecurigaan yang selama ini Adit pendam, mereka mutusin buat langsung ke rumah Bu Lastri. Bu Lastri itu istri ketua RT, tapi kelakuannya emang udah lama bikin orang-orang curiga, suka ngurung diri. Malam-malam kadang ada suara ketawa pelan dari rumahnya, dan beberapa kali ada tetangga yang ngeliat dia jalan malam sendirian. Padahal waktu itu lagi gerimis. Warga gedor pintu rumahnya. Nggak ada jawaban. Akhirnya mereka dobrak paksa. Dan yang mereka temuin bener-bener nggak masuk akal. Ruang tengah kosong, tapi ada bau anyir yang kuat. Waktu mereka masuk ke kamar paling belakang, kasurnya kosong. Di lantai, cuma ada 1 lembar daster warna merah muda, bercak darah yang udah mulai mengering, dan sebotol cairan merah yang masih hangat. Mak Gimbal jongkok. Dia buka botolnya terus nyium aromanya pelan. Ini darah perawan yang dicampur bunga kantil. Biasanya dipakai buat ritual pemisahan jiwa. Dia udah kabur. Tubuhnya pindah tempat. Adit ngelus dada. Harapannya buat langsung ngakhirin semua ini malam itu juga langsung pupus. Karena selama tubuh asli dari kuyang itu belum ditemukan, artinya ancaman masih ada. Sejak malam itu, desa mulai tenang. Bayi-bayi nggak ada yang sakit lagi. Langit malam juga nggak segelap biasanya. Burung malam kembali terdengar. Bahkan suara jangkrik yang sempat hilang, sekarang mulai nyanyi lagi tiap malam. Tapi ada satu hal yang bikin Adit tetap nggak bisa tidur tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu terdengar suara tangisan bayi dari sudut rumahnya. Padahal anak mereka udah pindah ke kota. Mereka tinggal di apartemen di Jakarta. Udah jauh dari desa. Tapi suara itu tetap datang. Tangisan lirih, lalu disusul suara tawa perempuan. Lirih, panjang, dan pelan-pelan menjauh. Kadang, waktu Adit ke dapur tengah malam, dia bisa ngerasa ada yang ngintip dari lubang ventilasi. Bayangan hitam,
kayak kepala yang menggantung di udara. Kadang suara napas berat terdengar di ruang tamu. Tapi begitu dicek nggak ada siapa-siapa. Pernah suatu malam, dia bangun karena mimpinya aneh. Di mimpinya, dia ngelihat bayi kecil nangis di tengah jalan desa, sendirian, tanpa orang tua. Waktu dia dekati, bayi itu tiba-tiba berubah jadi kepala perempuan dengan mata hitam besar dan gigi ronsing. Dan sebelum dia kebangun, suara itu selalu terdengar. "Adit, anakmu enak sekali. Aku akan datang lagi." Adit sekarang udah jarang balik ke rumah itu. Istrinya juga nggak berani nginjekin kaki ke kampung. Tapi rumah itu nggak pernah dijual, nggak pernah disewakan, dibiarkan kosong. Karena Adit tahu, jika suatu saat Kuyang itu balik dengan tubuh barunya, maka satu-satunya tempat yang pertama dia datangi adalah rumah itu. Rumah yang pernah mencuri makan malamnya. Rumah yang pernah membuatnya gagal mengambil satu nyawa bayi. Dan Kuyang nggak pernah lupa dendam. Jadi kalau kamu kebetulan lewat desa itu tengah malam dan kamu dengar suara bayi nangis, jangan berhenti. Jangan tengok ke belakang. Dan jangan sekali-kali melihat ke atas pohon, karena mungkin dia ada di sana, melayang, lapar, dan sedang mencari bayi berikutnya.